السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Tak ada perbedaan antara kaya dan miskin, dan tak ada pula perbedaan antara satu kaum dengan kaum lainnya. Mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril layli 'alan nahari tadhkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidhawil albabi wal i'tibar. Nahmaduhu 'ala ni'amin atammaha wa 'afiyatin نحمده على نعم أتمها وعافية أسبغها ومحن رفعها وكروب كشفها ونشكره على ما شرع لنا من المناسك وما علمنا من الأحكام والشرائع ولولاه سبحانه لضللنا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وأفضل من صلى وزكى وصام وحج واعتمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مديدا وأكثر. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketakwaanlah yang akan menjadi bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wujud fisik kita. Kita tidak akan dibedakan oleh Allah dengan kekayaan yang kita miliki, dengan jabatan yang kita pangku, dengan anak-anak yang kita banggakan, tidak. Akan tapi yang menjadi tolak ukur kebaikan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya kepada Allah. Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita, yang kita rasakan hingga detik ini. Terkhusus adalah nikmat Islam, karena Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah hanya agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima, dan di akhirat kelak dia akan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita agar kita tidak mati kecuali di atas Islam. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian berada di atas agama Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang mulia,
seorang manusia yang sempurna akhlak budi pekertinya, yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya, yang Allah jadikan Nabi SAW sebagai uswah hasanah untuk kita. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik untuk kalian. Sehingga Nabi SAW harusnya kita ikuti. Kita ikuti petunjuk beliau, kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang menggembirakan, karena hari ini adalah hari raya Idul Adha. Hari ini adalah hari rayanya kaum muslimin. Maka sudah sepantasnya bagi seluruh umat Islam berbahagia di hari ini, dan seluruh kaum muslimin di penjuru dunia bertakbir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Adha bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah, yang mana kata Nabi SAW, inna a'zamal ayyami 'indallah yaumun nahar. Sesungguhnya hari yang paling mulia, hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari menyembelih, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Dan juga Nabi SAW telah mengatakan tentang 10 hari awal Dzulhijjah, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ashr. Tidak ada hari di mana amal saleh yang dikerjakan di hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari lainnya, yaitu di tanggal 10 Dzulhijjah. Di hari ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan sholat Id, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan juga kepada kita untuk berkurban. Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar," maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Maka siapapun di antara kita kaum muslimin yang memiliki kelonggaran harta, maka hendaknya ia keluarkan untuk berkurban. Nabi SAW mengatakan, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki kelonggaran harta, memiliki kemampuan untuk berkurban, walam yudahhi fala yaqrabanna musallana, namun dia tidak berkorban, maka jangan dekati tempat salat kami. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Ibadah haji, puasa Arafah, salat Id dan berkurban kembali menyapa kepada kita di tahun-tahun ini. Semoga pengulangan ibadah ini setiap tahunnya menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah tujuan kita beribadah, agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari pelaksanaan ibadah agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban yang akan kita laksanakan di tanggal 10 ini, di Yaumun Nahar dan di hari-hari setelahnya, yaitu hari tasyrik, tidak bisa dipisahkan dengan sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail. Di antara satu pelajaran yang paling penting yang bisa kita petik dari perjalanan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam adalah bahwasannya hakikat ajaran agama Islam adalah al-istislamu lillahi wahdah wal inqiyadu lahu bitta'ah, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah dan tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam telah memberikan contoh keteladanan dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih sang putranya Ismail, Nabi Ibrahim pun melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan, karena ini adalah tuntunan Allah, karena ini adalah perintah Allah. Demikian pula Ismail, demikian juga Nabi Ismail alaihissalam menerima dengan kelapangan dada dan kepasrahan jiwa kepada Allah. Falamma balagha ma'ahu sa'i, maka ketika Nabi Ismail
telah mencapai umur yang sanggup bisa berjalan, bisa diajak bicara oleh ayahnya. Qala ya bunay, inni ara fil manam anni azbahuk. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku. Wa ru'yal anbiya haq, dan mimpinya para nabi adalah benar, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Kira-kira apa pendapatmu wahai anakku? Maka qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ismail pun mengatakan, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah untukmu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk golongan orang-orang yang sabar. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kasih sayang Nabi Ibrahim terhadap putranya Ismail sangat besar, namun kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar. Keduanya memberikan contoh kepada kita kepasrahan dan kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sang anak ridha untuk disembelih dan sang ayah pun ridha untuk menyembelihnya. Maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti untuknya dengan sembelihan yang agung, yaitu kami ganti dengan kambing yang putih yang bertanduk dan matanya bagus. Perhatikanlah ujian yang berat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diakhiri dengan jalan keluar yang begitu menakjubkan, dikarenakan ketundukan, kepasrahan, keikhlasan dia terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Menyembelih hewan kurban yang akan kita laksanakan di tanggal 10 dan hari-hari tasyrik merupakan ibadah yang begitu mulia, karena Allah menggandengkan ibadah kurban ini dengan perintah salat, fasholli li rabbika wanhar. Dan tentu saja ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada kita tidak mungkin tidak ada hikmah di balik ibadah tersebut. Demikian juga ibadah kurban. Lantas apa saja hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah kurban kita? Yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban mengajarkan kepada kita bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar untuk menyerahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyerahkan ibadah kita kepada selain Allah. Tidak menyerahkan ibadah kita kepada jin, kepada pohon, ataupun kepada patung-patung yang disembah kepada selain Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Maka berkurbanlah semata-mata karena Allah. Berkurbanlah untuk Allah. Kita menyembelih sesembelihan hewan kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk memamerkan kepada orang lain. Lihatlah sesembelihanku yang begitu besar, lihatlah kambingku yang begitu mahal. Tidak. Kita berkurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa-siapa yang menyembelih akan tetapi tujuannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwa kurban yang akan diterima oleh Allah adalah kurban yang didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencari pujian, dia tidak mencari sanjungan, dia tidak mencari jabatan, dia tidak mencari suara karena mau menyalonkan. Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Daging kurban, darahnya, dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya, yaitu keikhlasan dia dalam melaksanakan ibadah kurban. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, ibadah kurban mengajarkan kepada kita peduli kepada orang lain. Kita tahu bersama bahwasannya hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, semestinya dirayakan oleh semua orang. Semua orang berhak bergembira, baik di Idul Fitri ataupun di Idul Adha. Di Idul Fitri, ya, orang-orang yang kurang mampu
mereka berbahagia, mereka kita gembirakan dengan memberikan zakat fitrah. Dan di hari raya Idul Adha, saudara-saudara kita yang kurang mampu, saudara-saudara kita yang mungkin tidak pernah memakan daging, kami bahagiakan dengan memberikan daging kepada mereka. Oleh karenanya, bagi siapa yang berkurban, maka janganlah ia ambil semuanya untuk dirinya atau untuk keluarganya, tidak. Akan tetapi ambil secukupnya dan berikan sisanya kepada mereka-mereka kaum muslimin yang membutuhkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah dari daging kurban ini dan berikanlah sebagiannya kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Nabi SAW juga mengatakan, "Kulu wa at'imu waddakhiru." Makanlah, berbagilah kepada orang lain dan simpanlah. Ini pesan Allah, pesan Rasul SAW kepada kita agar kita berbagi hewan kurban kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin, seorang muslim sejati adalah mukmin muslim yang peduli kepada sesama kaum muslimin, peduli kepada tetangganya. Nabi SAW mengatakan, "Laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'imun ila janbi." Bukanlah seorang mukmin sejati, bukanlah seorang muslim sejati ketika dia kenyang, namun ternyata tetangga sebelahnya kelaparan karena tidak mendapatkan daging. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah kurban adalah kita belajar untuk meninggalkan segala bentuk perbuatan zalim. Nabi SAW mengatakan, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Allah telah menetapkan, mewajibkan untuk berbuat baik kepada semuanya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Fa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Kalau kalian mau menyembelih, sebentar lagi kita akan menyembelih. Fa ahsinul dzibha, sembelihlah dengan cara yang baik. Dengan hewan saja kita diperintahkan untuk menyembelih dengan cara yang baik. Bagaimana menyembelih hewan dengan cara yang baik? Kata Nabi SAW, "Wal yuhidda ahadukum syafratah." Hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Ini di antara bentuk yang baik adalah menajamkan pisaunya. Jangan sampai kita menyembelih hewan kurban, akan tapi pisau kita tumpul. Ini menyiksa. Wal yurih dzabihata, dan menenangkan hewan kurbannya. Jangan kita, ya kalau misalnya masih ada beberapa hewan kurban yang belum kita sembelih, jangan ditampakkan atau jangan menyembelih di depan hewan kurban yang belum disembelih. Dengan hewan saja kita disuruh berbuat baik, tidak boleh menzalimi, apalagi dengan manusia. Maka kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Inna dima'akum," sesungguhnya darah kalian, "wa amwalakum," harta kalian, "wa a'radakum," kehormatan kalian, haramun alaikum, haram, tidak boleh membunuh, tidak boleh menzalimi, mengambil harta orang lain, dan juga tidak boleh mengotori kehormatan kaum muslimin. Kahormati yaumikum hada, seperti haramnya hari ini. Hari ini adalah hari haram. Fi syahrikum hada, bulan ini adalah bulan haram, bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hada, dan negeri ini adalah negeri yang haram, yaitu Makkah. Oleh karena itu, tinggalkanlah segala macam bentuk kezaliman, baik kepada hewan ataupun kepada manusia ataupun kepada yang lainnya. Kata Nabi SAW, "Ittaqul dzulma fa innal dzulma dzuluman." Tun yaumil qiyamah, jauhilah kezaliman karena sesungguhnya kezaliman akan menjadi bencana pada hari kiamat. Itulah jemaah sekalian beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah kurban kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban kita dan menerima seluruh rangkaian-rangkaian ibadah di hari-hari yang mulia ini. Mari kita akhiri khutbah Idul Adha pada pagi hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى
والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقبل ما وهبتنا من ضحايانا، اللهم اقبل ما وهبتنا من ضحايانا وارزقنا بعدها تقوى القلوب. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام من كل مكروه وسوء. اللهم أعدهم إلى ديارهم وإلى أبنائهم سالمين غانمين. اللهم تقبل حجهم واغفر ذنوبهم واجعل الجنة جزاءهم. اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم الطف بهم وارحمهم وأخرجهم من الضيق والحصار. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد سهمهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Sudah habis. Kena. Tapi cocok keluarannya kayak gitu. Belum Buster Kota tadi lupa. Jemaah yang berbahagia, Nanti ke rumah jam 10 paling ya. terima kasih. Infak yang dapat berkunjung pada sholat id pagi hari ini berjumlah 5.104.000 rupiah. Yang lagi 5.104.000 5.104.000 rupiah. Alhamdulillah.